Oke teman-teman, ketemu lagi dengan Supre. Oke, kali ini aku akan nunjukin kemeriahan dalam sebuah permainan tradisional yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Permainan ini dinamakan Gobak Sodor. Kalau di daerah lain entah namanya, mungkin berbeda. Tetapi yang jelas permainan ini sangat seru dan sangat asik dimainkan. Oke teman-teman, kali ini saya akan nunjukin Gobak Sodor perempuan berjoget. Di dalam permainan ini mereka coba mengecoh lawan mereka dengan sedikit berjoget untuk menerobos benteng lawan. Apakah teman-teman masih ingat mengenai permainan Gobak Sodor? Kali ini saya akan nunjukin permainan Gobak Sodor ini. Atau mungkin juga teman-teman sudah pernah memainkan permainan Gobak Sodor ini tetapi tidak tahu namanya. Oke, untuk mengingatkan indahnya warisan budaya kita ini, saya akan tunjukkan suasana kemeriahan kedua tim yang saling memperebutkan kemenangan. Memang orang-orang dahulu itu kalau bermain itu memanfaatkan sumber daya seadanya teman-teman. Salah satunya adalah Gobak Sodor ini. Jadi kita hanya memanfaatkan garis-garis pembatas untuk membatasi pergerakan lawan-lawan kita. Nanti kita akan bahas permainan ini seperti apa. Kalau teman-teman belum tahu apakah Gobak Sodor itu, permainan ini cukup disegani dan banyak disukai pada waktu saya masih kecil teman-teman. Dan mungkin generasi-generasi di atas saya ya, itu juga sangat menyukai permainan ini, Gobak Sodor ini. Karena ini melibatkan banyak orang, melibatkan tim. Dan kalau kita memenangkan itu ada suatu prestis kebanggaan teman-teman. Oke, kita akan bahas Gobak Sodor. Kita mulai bahas dengan apa sih arti kata Gobak Sodor. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gobak itu memiliki arti permainan tradisional yang menggunakan lapangan berbentuk segi empat yang berpetak-petak, di mana setiap garisnya dijaga oleh penjaga. Dan pihak yang hendak masuk harus melewati garis, dan jika mereka terkena sentuhan oleh penjaga, mereka harus berganti menjadi penjaga. Sementara kata sodor memiliki arti menyodorkan. Dalam hal ini, yang harus disodorkan adalah tubuh dan tangan kita supaya dapat menyentuh pihak lawan yang hendak mencoba melewati garis. Jadi permainannya seperti itu ya teman-teman. Untuk penjaga, mereka harus menyentuh tubuh atau badan dari si lawan. Jadi permainan ini bisa diistilahkan dengan penjaga benteng atau bertahan dengan kelompok lain yang berusaha menembus benteng lawan. Asik ini teman-teman. Kalau teman-teman nonton ini sangat seru dimainkan, apalagi teman-teman bisa menari-nari ya untuk mengecoh lawan. Jadi tim penjaga benteng itu harus menjaga lapangan menurut garis horizontal atau garis vertikal. Jadi penjaga benteng garis horizontal harus berusaha menghalangi tim lawan yang tengah bergerak memasuki garis batas. Sementara bagi penjaga benteng garis vertikal juga bertugas menjaga keseluruhan garis batas vertikal yang terletak di tengah lapangan. Kemudian tim lawan penerobos harus bergerak melewati garis dan mengecoh penjaga-penjaga tersebut dari mulai sampai selesai permainan. Jadi jika dari benteng pojok sampai benteng akhir dibobol semua dan kemudian balik lagi ke benteng awal, maka tim penerobos adalah pemenangnya. Tapi jika tim penerobos ternyata ketika mereka mencoba membobol tetapi gagal karena tersentuh tubuhnya, maka berbalik menjadi penjaga benteng. Oke teman-teman, silahkan disimak untuk permainan Gobak Sodor perempuan, dan semoga teman-teman terhibur dan teringatkan kembali suasana permainan tradisional kita waktu masih kecil. Sebaiknya sekolah-sekolah juga mengusahakan permainan ini dipertahankan. Ini juga bisa menjadi untuk berolahraga teman-teman, karena kita berlari ke sana ke sini menghadang lawan dan menerobos benteng. Ini seru teman-teman kalau dimainkan. Kemudian apa manfaatnya permainan tradisional Gobak Sodor ini? Manfaatnya berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak kita.
baik itu perkembangan sosial ya, karena kita akan membentuk sebuah kerjasama, kemudian motorik karena kita banyak bergerak, lari ke sana kemari, dan itu juga membentuk kepribadian ataupun tanggung jawab anak-anak kita. Jadi kalau sayang sekali kalau permainan ini harus ditinggalkan. Untuk adik-adikku yang masih sekolah, apakah permainan ini sudah dimainkan di tempat sekolah adik-adik? Kalau belum, usulkan kepada guru kalian agar ini menjadi salah satu kelas di olahraga kalian, karena ini seru sekali dimainkan dan pastinya asik. Untuk material bahan-bahan pun juga sangat mudah, hanya membuat garis-garis petak-petak ini, kemudian kalian bisa bermain. Oke, kita harus selalu melestarikan keberadaan permainan tradisional ini supaya tidak punah ya. Waktu habis. Ketemu lagi.